Sia Sitio. Saat ini saya mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Saperius 5 Palembang. Sekaligus juga tercatat sebagai mahasiswi PPG Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Palembang dengan nomor ujian 2023227 Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Saperius 5 Palembang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Silakan siapa yang memimpin doa hari ini? Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan Kristus, dan Tuhan kami. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selamat pagi ya. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Masih semangat? Masih. Tadi pagi pada sarapan semua enggak? Enggak. Enggak. Siapa yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Kenapa? Lupa makan. Lupa. Oke, atau karena terburu-buru dari pagi mau kesiangan? Oke ya. Hari ini ketua kelas bagaimana teman-temannya hadir semua? Hadir semua. Oke, terima kasih ya. Senang rasanya kalau hari ini semua hadir, berarti bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah mengambil tempat atau posisi yang ternyaman ya. Nah, untuk melihat semangat kalian di pagi hari ini, silakan semua berdiri. Yuk. Silakan berdiri. Sudah kita ini ya. Mulai dari dulu ya biar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Yuk, 1, 2, 3. Saya suka bahasa Indonesia. Yes, yes, semangat. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan kita semua. Ya, seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks deskripsi. Ya, sebenarnya untuk jenis-jenis teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada banyak ya. Salah satunya akan kita pelajari yaitu teks deskripsi. Apakah sebelumnya ada yang tahu mengenai teks deskripsi itu apa? Kevin? Ya, silakan. Teks deskripsi itu teks yang menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu maupun objek atau barang. Mendefinisikan atau menggambarkan suatu barang ya. Ya, misalkan ibu punya handphone ini ya. Nah, kemudian ibu menjelaskan mengenai handphone ini. Berarti
Ya, yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Ada pendapat lain? Silakan. Yuk, ada yang mau mencoba menjelaskan kembali mengenai teks deskripsi itu apa yang pernah kalian ketahui? Saya Bu. Ya, siapa? Olivia. Olive, silakan. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sebuah objek secara nyata, bisa melalui panca indera Bu, kayak misalnya dari melihat, dari mendengarkan, gitu.
ya. Angeli boleh bacakan apa itu? Teks deskripsi spasial, teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Teks deskripsi spasial yang memberikan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Berarti kalau kalian sudah memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang ruang kelas ini masuk kategori teks deskripsi spasial ya. Kalau tempat-tempat wisata itu termasuk di mana? Spasial juga ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, boleh bacakan si Putri, silakan. Teks deskripsi objektif, teks deskripsi
objek tersebut ya. Yang berikutnya mengumpulkan data berupa gambar, angka, grafik, ukuran, warna, sifat atau kepribadian dari objek tersebut. Kalau logikanya, kalau kita mendeskripsikan sesuatu, otomatis harus kita pahami dulu, ya kan? Misal kalau lebih mudah kita mau mendeskripsikan ruang kelas ini, berarti kita amati apa-apa saja data yang ada di dalam ruang kelas ini berkaitan dengan gambar yang ada apa, misalkan warna cat dindingnya apa, seperti itu, ya kan? Jelas tidak? Kemudian di dalam kelas ini ada apa saja gambar-gambarnya? Oh, ada gambar pahlawan ini, ada terdapat alat-alat apa yang lain, seperti itu. Jadi poin yang ketiga ini mengumpulkan data tadi. Jadi kita harus mengamati terkait dengan objek yang akan kita deskripsikan ya. Kemudian yang berikutnya menyusun kerangka kalimat atau garis besar mengenai kalimat yang ingin dideskripsikan. Setelah data tadi dikumpulkan, baru kita menyusun kerangka kalimat atau kerangka karangan. Yang berikutnya mengembangkan kerangka kalimat menjadi paragraf. Yang terakhir itu menyusun nyuntik atau mengedit dari teks deskripsi yang sudah kalian buat ya. Ini untuk langkah-langkahnya ya. Tuh. Nah, berikut Ibu beri contoh berkaitan dengan teks deskripsi ya. Tadi contoh teks deskripsinya Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 materi teks deskripsi. Contoh teks deskripsi mengenai jembatan Ampera, ikon kota Palembang. Ampera adalah nama sebuah jembatan yang dikenal menjadi simbol kota Palembang di Sumatera Selatan. Nah itu adalah contoh teks deskripsi mengenai jembatan Ampera ya. Bagaimana? Jelas untuk contohnya tadi. Nah kalau kita amati dari contoh tadi, kira-kira menurut kalian itu termasuk jenis teks deskripsi apa? Spasial ya. Lebih tepatnya menjelaskan tentang tempat ya. Itu. Nah sampai di sini mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya untuk mendiskusikan apa yang ada dalam LKPD. Untuk kelompok 1 itu ada Joshua, Angela, Krista, Rania, dan Steffi. Kelompok 1 di sini ya. Kemudian kelompok 2 ada Kevin, Putri, Felisa, Angelique, Ivana di sini. Untuk kelompok 2, kelompok 3 ada Olivia, Grafi, Immanuel, Lisder, dan Yeskiel. Kelompok 4 ada Berin, Jonathan, Aurel, dan Vincent. Silakan berkumpul bersama kelompoknya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian mulai berkaitan dengan objek wisata yang ada di Kota Palembang. Seperti di situ Ibu sampaikan yang pertama ya. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Perhatikan pengajaannya ya. Ya, kelompok ini siapa yang jawab tulisnya?
Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Davi Alfado, Immanuel, Krista, saya sendiri Alfia dan juga Yaskiel. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil LKPD kami, yaitu membuat teks deskripsi Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City merupakan sebuah kompleks olahraga yang terletak di Kecamatan Seberang Ungu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kompleks ini dibangun khusus sebagai pusat kegiatan olahraga dan rekreasi. Jakabaring Sport City sering menjadi tuan rumah untuk berbagai acara olahraga nasional maupun internasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON dan SEA Games. Pembangunan kawasan Jakabaring Sport City dilakukan secara bertahapan dan berkesinambungan, dimulai dari tahun 2001 hingga 2018. Sebuah kompleks olahraga yang berdiri kokoh dengan luas yang mencapai 325 hektar ditambah biaya masuknya yang ramah lingkungan membuat tak sedikit orang mengunjungi Jakabaring Sport City. Jakabaring, kawasan yang dahulu sangat dihindari oleh warga Palembang untuk dilewati, apalagi di malam hari yang mencekam, kini sudah menjadi kawasan elit dan modern yang sering dikunjungi oleh warga Palembang untuk sekedar melepas penat dan berfoto menikmati suasana tempat ini yang sekarang telah menjadi sebuah kawasan wisata olahraga di Kota Palembang. Dengan jam operasional yang tidak jauh berbeda antara hari biasa, yakni dari jam 6 sampai 9 malam WIB, dengan hari libur yang berkisar dari jam 5 pagi sampai 9 malam WIB, membuat biaya masuk ke dalam kompleks olahraga ini pun juga sangat terjangkau. Biaya tiket masuk per orang sebesar Rp2.000, dan jika membawa anak kecil berusia 3 tahun ke bawah, tidak akan dikenakan biaya tiket masuk. Kemudian untuk tiket masuk motor sebesar Rp5.000, tiket masuk mobil sebesar Rp10.000, dan khusus tiket masuk bus mencapai Rp40.000. Kompleks Jakabaring Sport City terdiri dari berbagai fasilitas olahraga yang modern dan lengkap, seperti lapangan tenis, bulu tangkis, sepak takraw, softball, bisbol, arena panjat tebing, ski air, voli pantai, panjat dinding, area sepatu roda, arena bowling, dan masih banyak lagi. Salah satu fasilitas utama Jakabaring Sport City ialah Stadion Gelora Sriwijaya yang merupakan stadion sepak bola utama dengan kapasitas lebih dari 40.000 penonton yang dengan kokohnya menjulang tinggi seperti pahlawan yang siap siaga untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang menakjubkan. Seperti matahari yang bersinar dengan terang benderang, Jakabaring Sport City menyalakan semangat olahraga dalam setiap sudutnya. Jakabaring Sport City adalah rumah bagi para atlet yang gigih dan tangguh. Sebagai sahabat yang setia, komplek olahraga ini memberikan tempat perlindungan bagi mimpi-mimpi dan harapan-harapan atlet untuk meraih prestasi tertinggi. Namun, Jakabaring Sport City tidak hanya melayani atlet dan penggemar olahraga saja, tetapi juga menjadi tempat rekreasi dan gaya hidup bagi masyarakat umum. Tidak hanya fasilitas olahraga, Jakabaring Sport City juga memiliki berbagai fasilitas penunjang lainnya, seperti wisma atlet, hotel, restoran, dan juga pusat perbelanjaan. Karena wilayahnya yang sangat luas, pengunjung biasanya menyewa sepeda untuk berkeliling areanya. Ada pula area hijau yang luas dan cocok digunakan untuk berolahraga, rekreasi, serta jalan-jalan setapak untuk bersepeda ataupun berjalan-jalan biasa. Orang-orang yang bersantai di tempat ini dapat menghabiskan waktu sekitar 30 menit sampai dengan 2 jam atau bahkan lebih. Kesimpulannya adalah Jakabaring Sport City merupakan kompleks olahraga terbesar yang ada di Palembang dan sangat cocok untuk masyarakat yang ingin berolahraga ataupun berrekreasi. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Oke, kelompok 3. Nah, dulu ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok lain yang ingin berkomentar, dipersilakan. Dari kelompok siapa? Yuk. Ada tidak? Tidak ada. Oke, kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Selamat siang teman-teman
tidak terkecuali di Palembang. Taman Kampung Iwa merupakan salah satu peninggalan belanda di Palembang. Taman Kampung Iwa atau KIPAR merupakan taman kota yang berada di kota Palembang. Taman Kampung Iwa atau KIPAR merupakan tempat favorit warga Palembang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, atau komunitas lainnya. Taman ini dapat dikategorikan termasuk taman yang legendaris, dikarenakan taman ini sudah ada sejak tahun 1900-an, yakni sejak kolonial Belanda masih menguasai Indonesia. Taman Iwa terdapat kolam ikan yang sangat luas dan ditata secara apik dengan berbagai jenis ikan di dalam. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti mengembangkan ikan, berbuat olahraga kolam ikan, serta menikmati hidangan khas Palembang. Tempat wisata Kampung Iwa juga terdapat tanaman yang indah, salah satu tanaman Kampung Iwa. Begitu istimewa adanya pulau buatan berbentuk ikan bangsa sayang, sama kolam. Pulau ini terlihat seperti ikan mas yang elegan, lengkap dengan sirip dan ekor yang megah. Wisatawan dapat menaiki perahu tradisional yang disebut kuku untuk mengelilingi kolam dan merasakan sensasi berada di atas danau tersebut. Wah, sangat indah ya. Tempat wisata kota di Pulau Palembang. Sekian dari pembahasan kami mengenai tempat wisata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok lain yang akan memberikan komentar, Ibu beri kesempatan. Oke, silakan. Saya Olivia dari kelompok 3. Komentar yang ingin saya berikan untuk perincian objeknya itu sudah bagus, terus juga bahasa yang digunakan bahasa yang baku. Oke, terima kasih Olivia. Ya, silakan duduk untuk kelompok 4. Sudah, silakan duduk. Baiklah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya hari ini yang berkaitan dengan membuat teks deskripsi tentang objek wisata yang ada di kota Palembang. Nah, untuk selanjutnya ya, silakan kalian keluarkan HP kalian ya. Ibu bagikan, silakan kalian buka dan kerjakan secara individu ya. Ada 5 soal di situ, silakan dijawab secara individu ya. Semuanya silakan keluarkan HP-nya. Oke, kalau sudah semua ya, pastikan semua sudah terkirim ya. HP-nya diletakkan semua di atas meja. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan atau memberikan evaluasi ya? Silakan berdiri. Hari ini mempelajari tentang teks deskripsi. Oh ya, dan jenis-jenisnya beserta seperti Itu saja. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa? Ya. Ya, tambahannya untuk pembelajaran kali ini sesuai apa yang saya catat, terdapat 4 unsur kebahasaan, yaitu kata depan di dan awalan di, kata yang menggunakan serapan pada indera, lalu ada majas yang terbagi menjadi 2, majas asosiasi dan majas personifikasi, dan yang terakhir ada kata berhimpunan bertemu dengan KPTS. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kamu.
Ya, nah Ibu rasa cukup. Mari kita persiapkan diri untuk pulang. Silakan yang memimpin doa. Tuhan, terima kasih atas pembimbing kami dari awal dari hingga pada hari ini. Sekarang kami telah selesai belajar dari Tuhan. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami semua dalam perjalanan pulang sehingga kami bisa sampai di tempat yang selamat. Karena Yesus sampai Rius, Doakanlah kami, amin. Kepada, dari dari salam.